Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin. Mesin dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah kepala silinder atau silinder head, ada boring dan ada bak engkol. Yang pertama adalah karburator. Karburator terletak di atas atau di belakang kepala silinder. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kepala silinder terlebih dahulu. Komponen dari kepala silinder yang pertama ada manifold. Manifold berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari karburator ke dalam ruang bakar atau ruang kompresi. Yang kedua adalah katup. Katup ini pada kendaraan SOHC atau single overhead camshaft itu ada dua katup, yang satu katup in dan yang satu katup X. Biasanya katup in dibuat lebih besar daripada katup X, bertujuan untuk memperkaya pemasukan bahan bakar dengan udara daripada pengeluarannya. Jadi pemasukannya itu lebih banyak daripada pengeluarannya. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah busi. Busi ini biasanya pada silinder head terletak di sebelah kanan silinder head. Busi itu sendiri berfungsi untuk mempercikan bunga api listrik yang akan dipercikan pada saat langkah kompresi dan akan membakar habis bahan bakar dengan udara di dalam ruang kompresi. Yang berikutnya adalah cross knob atau noken as. Noken as ini berfungsi untuk mengatur buka tutupnya katup dan menggerakkan temlar. Noken as sendiri digerakkan oleh gear timing. Gear timing digerakkan oleh poros engkol yang dihubungkan dengan rantai kampret. Poros engkol sendiri terletak di sini di bak engkol, yang poros engkolnya digerakkan oleh ledakan pada piston. Yang berikutnya adalah temlar. Temlar ini berfungsi untuk menggerakkan katup, baik itu katup in maupun katup X. Dan yang berikutnya adalah dead compression. Dead compression ini berfungsi untuk mempermudah penyalaan pada sepeda motor. Yang berikutnya adalah boring. Boring ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah sirip. Dari boring ini mempunyai sirip. Sirip bertujuan untuk mempermudah pendinginan pada saat mesin dalam keadaan panas. Di dalam boring ada silinder liner. Silinder liner ini berfungsi untuk peletakan piston pada saat langkah, yaitu ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha maupun langkah buang. Yang berikutnya di dalam boring ada piston. Secara keseluruhan piston berfungsi untuk mengubah gerak bolak-balik menjadi gerak putar. Ya, menjadi gerak isap ataupun sebaliknya. Pada piston terdapat untuk piston pada motor 4 tak terdapat 3 cincin torak. Secara keseluruhannya cincin torak berfungsi untuk mencegah kebocoran pada silinder liner dan pistonnya. Yang pertama paling atas adalah ring oli. Ring kompresi ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran bahan bakar pada saat langkah kompresi. Yang kedua adalah ring pengikis oli. Ring pengikis oli ini berfungsi untuk apabila terjadi kebocoran pada ring kompresi, ring pengikis oli akan mencegahnya atau menerimanya dan akan meneruskan ke atas lagi. Yang terakhir, ring ketiga adalah ring oli. Ring oli ini berfungsi untuk mengangkat oli dari bak engkol menuju silinder liner.
pada piston terdapat pena. Pena ini berfungsi untuk menghubungkan piston dengan batang piston. Dan batang piston sendiri berfungsi untuk meneruskan gaya dari piston ke poros kingkol. Yang berikutnya saya akan menerangkan tentang karburator. Secara keseluruhan, karburator ini berfungsi untuk mengabutkan, yaitu mengabutkan bahan bakar dengan udara. Dari komponen karburator yang dapat kita lihat, yang pertama adalah cuk. Cuk ini berfungsi untuk membuka saluran udara dan memperkaya bahan bakar. Biasanya cuk digunakan pada saat pagi hari atau pada saat kondisi bahan bakar itu belum distabilkan. Dan kalau cuk ini ditutup, otomatis udara tidak akan masuk secara keseluruhan dan semakin banyak bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dan panas dari ruang bakar itu akan merambat ke bagian karburator. Yang berikutnya adalah pada karburator yang bisa kita lihat dari luar adalah saluran masuk pada karburator ini berfungsi untuk mengatur pemasukan bahan bakar dari tangki sepeda motor ke dalam ruang pada karburator. Yang berikutnya adalah skep atau throttle valve. Skep ini berfungsi untuk mengatur kecepatan pada putaran mesin. Dan di dalam skep terdapat sebuah jarum yang sangat kecil. Jarum skep ini berfungsi untuk membuka dan menutup air bladder. Ke air bladder, pada karburator terdapat air bladder, dan air bladder ini berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar. Yang berikutnya adalah main-jet. Main-jet berfungsi untuk mengatur pemasukan bahan bakar pada putaran tinggi, dan sebelahnya adalah slow jet untuk mengatur pemasukan bahan bakar pada putaran rendah. Biasanya slow jet dan main jet dibuat tidak sama. Kenapa? Karena nanti pada saat putaran tinggi terjadi pemasukan bahan bakar secara total. Yang berikutnya adalah needle valve. Needle valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar. Dan needle valve sendiri terhubung dengan pelampung. Pelampung ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya bahan bakar di dalam ruang pelampung. Di sini ada pena. Pena pelampung ini berfungsi untuk menghubungkan pelampung dengan sumbu utama pelampung atau dengan karburator tersebut. Yang berikutnya adalah stasioner. Stasioner ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar atau penyetelan bahan bakar dan menggerakkan atau menaikkan skep. Sebelahnya ada air screw. Air screw ini berfungsi untuk menyetel pemasukan udara ke dalam karburator. Yang berikutnya adalah lubang venturi. Lubang venturi ini ada dua. Yang tengah ini terhubung dengan main jet. Pada saat cuk digunakan atau cuk menutup, kedua lubang tersebut akan bekerja. Yang satu main jet dan yang satu slow jet. Karenanya secara keseluruhan lubang venturi ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya udara pada saat cuk digunakan. Sudah Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.